warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Deviarani dari Prodi D3 semester 2. Di sini kami akan membawakan tema podcast yang bertema yaitu heart attacks atau serangan jantung. Bersama saya Deviarani akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Di sini kita akan membahas mengenai heart attacks, yaitu serangan jantung, bersama narasumber kita yang kece pada hari ini, yaitu Kak Audrey sama Kak Rizky Bintoro. Halo Kak Audrey. Halo. Halo Kak Rizky Bintoro. Halo. Apa kabar Kak Audrey? Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya sekarang? Sekarang saya sedang berkuliah di STIKA Pontianak. Kalau Kak Rizky, apa kabar sekarang? Kalau saya sih alhamdulillah baik ya, sama sih kesibukannya itu kuliah ya. Sekarang nih lagi ada lomba podcast ya, saya sibuk belajar lomba podcast ini. Sehat terus ya, dan pastinya untuk semuanya yang pada hari ini semoga sehat terus, dan pastikan kalian memenuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun dan kapanpun. Tanpa berlama-lama, kita akan membahas mengenai heart attacks, yaitu heart attacks bisa juga disebut dengan serangan jantung, di mana serangan jantung itu dikarenakan penyebab utamanya itu karena adanya penyakit jantung koroner. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Yang pertama, apa sih heart attacks itu atau serangan jantung itu menurut Kak Audrey? Heart attacks atau serangan jantung adalah suatu penyakit di mana yang sangat membahayakan bagi nyawa seseorang, yaitu di mana yang kita tahu kondisi ini yang pertama adalah aliran darah yang kaya akan oksigen tiba-tiba terhambat ke otot jantung, akhirnya jantung tidak bisa mendapatkan oksigen dengan baik. Nah, setelah itu jika tidak dilakukan tindakan dengan cepat, maka otot jantung tidak akan berfungsi dengan baik, akan dijelaskan akan mati. Nah, setelah itu kondisi ini bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Setelah itu tidak menutup kemungkinan yang sudah terkena serangan jantung atau heart attack itu tidak terkena kembali, tergantung dari masalah kesehatan yang pernah ada dari kesehatan masa lalu. Nah, yang sudah diubah ke kesehatan masa depan itu bisa saja membuat mereka lebih baik. Nah, ketika seseorang itu sudah mengalami perubahan, maka heart attack atau serangan jantung itu tidak bisa kembali kepada seseorang tersebut. Seperti itu. Berarti seseorang yang sudah terkena heart attack atau serangan jantung itu bisa terkena kembali setelah penyakitnya kambuh gitu ya? Yang bisa terkena heart attack atau serangan jantung kembali itu di mana seseorang tidak mengubah pola hidupnya atau pola kesehariannya dengan cara berolahraga, memakan makanan yang sehat. Nah, biasanya rentan 20% atau sekitar umur 45 tahun itu sangat sekali rentan untuk terkena serangan jantung kembali. Tergantung dari olahraganya, makanan sehat atau tidak. Nah, itu sangat memicu untuk terkena serangan jantung kembali atau heart attacks. Baik, kalau saya ingin bertanya kepada Kak Rizky Bintoro, apa sih itu tanda dan gejala serangan jantung tersebut? Baik, menurut saya tanda dan gejala serangan jantung ini sangat umum dirasakan oleh para penderita serangan jantung ya. Jadi seperti itu, di bagian dada terasa nyeri, semakin bisa menjadi semakin berat dan bisa menjadi semakin ringan, tergantung kondisi serangan jantungnya. Untuk gejalanya ada pun yaitu ada terasa sakit di bagian rahang, di bagian pundak, di bagian lengan, terutama di lengan kiri Kak Depi. Jadi tuh ada pula gejala serangan jantung yang lain tuh yaitu berkeringat dingin, pola napas tidak efektif atau napasnya terasa lebih pendek. Yang ketiga tuh rasanya adanya rasa mual. Yang keempat, detak jantung tidak efektif.
atau tidak beraturan. Yang kelima yaitu gangguan pencernaan. Jadi kalau terkena serangan jantung nih dapat memungkinkan 5 tadi itu dapat terjadi pada penderitanya Kak Devi. Jadi untuk gejala dan tandanya itu saja sih Kak Devi. Berarti serangan jantung atau heart attack itu tidak terjadi pada bagian dada saja, tetapi terdapat di bagian rahang dan pundak atau lengan bagian sebelah kiri ya. Oh iya jelas, kan tadi saya udah bilang sebelumnya, tidak hanya di bagian dada terasa seperti benda berat yang menimpa bagian dada kan. Makanya tuh setiap orang yang terkena penderita jantung kebanyakan tuh kayak sesak nafas atau biasanya langsung pingsan kan Devi kan. Nah, itu karena dia tuh ada yang menimpa di bagian dadanya hingga terasa seperti ada benda berat. Terus ya seperti saya katakan sebelumnya, tidak hanya di bagian dada karena bisa di bagian paha, bagian pundak, dan lalu bagian lengan yang terutama sebelah kiri. Adapun yang dirasakan pasien ini yaitu seperti dia diremas, seperti tertimpa benda berat. Terus yang ketiga tuh seperti sangat tertekan gitu kalau terkena serangan jantung ini. Terus untuk untuk penderita diabetes terutama pada wanita sedikit berbeda Kak Devi dengan penderita serangan jantung yang pada umumnya. Kenapa? Karena dia tuh tidak hanya di bagian dada nyerinya, hanya yang seperti saya sebutkan tadi bisa di bagian rahang dan lain-lainnya. Itu saja Kak Devi. Baik, terima kasih penjelasannya. Kalau menurut Kak Audrey dan Kak Rismi, apa sih cara pertolongan pertama bagi seseorang yang terkena serangan jantung? Untuk Kak Audrey terlebih dahulu. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk orang yang terkena serangan jantung atau heart attack, di mana kita jangan panik terlebih dahulu ya Kak, jangan panik dulu ya Kak, Tentunya karena pasti, ya kalau kita panik pasti yang akan terjadi semua pikiran akan hilang. Nah, jadi untuk keluarga atau teman-teman yang belum ada pengalaman tentang itu serangan jantung atau heart attack, itu biasanya bisa melakukan tindakan yang pertama, apa Kak? Pastikan pasien di tempat yang aman. Nah, yang kedua, silahkan hubungi 119 atau rumah sakit terdekat agar bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut. Yang ketiga, memberi kebutuhan dasar seperti resusi jantung paru yang dilakukan oleh tenaga medis atau orang yang sudah terlatih Kak. Jadi kalau nggak boleh kalau sembarang orang tidak melakukan tindakan tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya selanjutnya yang akan dilakukan adalah membawa pasien atau seseorang yang terkena serangan jantung itu segera ke IGD terdekat agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu diberikan pertolongan lanjut seperti diberikan perawatan ke rumah sakit Kak Devi. Nah, 5 tindakan tadi diharapkan dapat mengurangi penyebab serangan jantung yang dapat fatal. Jadi tersebut tuh dapat dapat meningkatkan jumlah yang sembuh. Jadi diharapkan tuh setiap warga tuh yang terkena penyakit serangan jantung dapat lebih siap atau dapat apa ya Kak Devi ya, kayak mendapatkan tindakan tindakan yang layak untuk seseorang itu, karena kan yang kita tahu orang yang terkena serangan jantung harus cepat dilakukan seperti itu, seperti kayak kita henti nafas, henti jantung. Nah, itu akan sangat-sangat fatal ketika seseorang tidak mendapatkan tindakan secepat mungkin, karena juga tindakan tersebut banyak yang mungkin orang teman-teman di luar sana nggak tahu nih bagaimana nih tindakan yang bisa menolong tindakan pertama nih untuk orang yang sesak jantung, misalnya di dalam keluarga seperti itu. Nah, banyak sekali tindakan yang harus bisa kita lakukan sebenarnya. Yang penting salah satunya adalah jangan panik ketika seseorang terdapat serangan jantung atau heart attack seperti itu. Ya, ingat guys, jangan panik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Kak Rizbi dan Kak Audrey. Oh iya, sama-sama. Dapat saya simpulkan ada 5 cara pertolongan, yaitu bawa pasien ke tempat yang lebih aman, dan jangan lupa ya, telepon 119 atau bawa ke rumah sakit terdekat. Dengan
biar dapat pertolongan pertama dan bawa pasien tersebut ke ruang IGD atau UGD dan lakukan pemenuhan kehidupannya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa dapat berjumpa di lain waktu dengan narasumber kita. Terima kasih untuk Kak Audrey atas waktunya hari ini dan Kak Rizky. Ya, Terima sama-sama, kasih. Kak Devi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.